Silakan duduk. Selamat pagi, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita membahas kembali eksposisi dari kitab Markus. Dan hari ini kita membahas dari kitab Markus pasal yang kedua, ayat ke-22 hingga pasal yang ketiga, ayat yang ke-6. Dan topik yang kita bahas pada hari ini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita diwarnai oleh berbagai macam hukum atau peraturan-peraturan di sekitar kita. Ada hukum tentang properti, ada hukum tentang pernikahan, ada aturan lalu lintas, ada aturan di sekolah, ada aturan di gereja, ada aturan tentang pajak. Ada begitu banyak hukum dan peraturan yang ada di sekitar kita. Dan Bapak Ibu Saudara, ketika Tuhan menciptakan kita, Tuhan juga memberikan hukum dan aturan kepada kita untuk kita ketahui, untuk kita taati, untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi ada satu hal yang harus kita perhatikan. Ketika kita melihat segala hukum yang Tuhan berikan kepada kita di dalam Alkitab, kita mesti memperhatikan apa yang menjadi tujuan, apa yang menjadi maksud Tuhan ketika Tuhan pertama-tama memberikan hukum itu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita tidak terjebak di dalam pemahaman dan pelaksanaan yang keliru dari apa yang menjadi rencana Tuhan ketika Tuhan memberikan hukum dan aturan itu kepada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, melalui dua perikop bacaan kita hari ini, Alkitab ingin memberitahukan kepada kita ada dua kebenaran utama yang harus kita ketahui tentang hukum Tuhan. Ada dua kebenaran tentang hukum Tuhan yang harus kita ketahui melalui pelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah hukum Tuhan itu diberikan untuk kebaikan kita. Itu kebenaran yang akan kita pelajari dari perikop pertama. Pasal kedua, ayat ke-22 hingga ayat ke-23 hingga ayat ke-28. Hukum Tuhan memberikan hukumnya kepada kita untuk kebaikan kita, untuk benefitnya kita. Nah, mari kita melihat perikop yang pertama, saudara. Perikop pertama itu dimulai dengan tuduhan orang Farisi kepada murid-murid Yesus. Apa tuduhan mereka? Ayat 23 hingga 24. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Saudara, mengapa orang Farisi marah kepada murid-murid Tuhan Yesus? Mereka tidak sedang menuduh murid-murid Tuhan Yesus mencuri bulir gandum. Tidak. Karena apa yang dilakukan oleh murid-murid itu sudah diatur dalam hukum Taurat Perjanjian Lama. Keluaran Ulangan pasal 23 ayat 24 dan 25 berbunyi demikian. Apabila engkau melalui kebun anggur sesamamu, engkau boleh makan buah anggur sepuas hatimu. Ini peraturannya di dalam Perjanjian Lama. Kalau kita dalam perjalanan, lalu kita melihat ada kebun anggur orang lain, enggak peduli siapa yang punya, kita boleh masuk, kita boleh makan sepuasnya. Itu aturannya. Tetapi yang tidak boleh lakukan apa? Yang tidak boleh lakukan adalah, tetapi tidak boleh kau masukkan ke dalam bungkusanmu. Engkau enggak boleh bungkus pulang. Engkau boleh makan sepuasnya sampai enggak bisa bergerak, sampai mabok. Boleh. Tapi engkau tidak boleh bungkus dan bawa pulang. Oke, itu aturannya. Apabila engkau melalui ladang gandum sesamamu yang belum dituai, engkau boleh memetik bulir-bulirnya dengan tanganmu. Lalu engkau makan. Tetapi sabit tidak boleh kau ayunkan kepada gandum sesamamu itu. Jadi waktu engkau dalam perjalanan engkau lapar. Engkau melihat ada ladang gandum. Tidak peduli siapa yang punya. Engkau boleh masuk ke situ. Dan engkau boleh petik bulir-bulir gandum. Lalu digosok-gosok. Lalu engkau boleh makan. Makan sepuasnya. Boleh. Yang tidak boleh adalah engkau enggak boleh ambil sabitmu, parangmu, lalu engkau sabit itu lalu bawa pulang. Itu yang tidak boleh lakukan. Jadi orang Farisi menegur murid-murid Tuhan Yesus bukan karena mereka memetik bulir gandum untuk dimakan. Tetapi hal yang membuat orang-orang Farisi kesal adalah murid-murid melakukan itu pada hari Sabat.
Orang Farisi dan orang Yahudi sangat menekankan tentang kesucian hari Sabat. Apalagi orang Farisi. Mereka begitu bangga akan diri mereka karena mereka menganggap mereka yang paling taat untuk melakukan setiap detail tentang hukum Taurat mengenai hari Sabat. Jadi ketika mereka melihat murid-murid Yesus memetik gandum pada hari Sabat, mereka menjadi marah dan mereka menegur mereka. Orang Farisi bukan hanya memelihara hari Sabat, tapi mereka membuat aturan sendiri tentang apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Misalnya, mereka memberikan peraturan, hari Sabat tidak boleh nyisir, tidak boleh sisir rambut. Karena kalau ada rambut yang disisir dan ada rambut yang jatuh, itu berarti engkau sudah bekerja. Kedua, engkau tidak boleh pakai gigi palsu pada hari Sabat. Karena kalau gigi itu jatuh, itu dan engkau pungut lagi untuk dimasukkan ke mulut kamu, itu berarti engkau sudah melakukan pekerjaan. Dan engkau tidak boleh menyabit ladangmu pada hari Sabat. Kita bisa bayangkan, aturan yang tidak dikatakan dalam Alkitab, tapi mereka bisa ciptakan demikian rupa untuk dilakukan oleh semua orang Yahudi. Nah, Bapak Ibu Saudara, apa yang dilarang oleh orang Farisi tentang menuai pada hari Sabat, itu memang diatur. Hari Sabat engkau tidak boleh menuai ladangmu. Itu sudah aturan dalam hukum Taurat. Misalnya, Keluaran pasal 34 ayat 21 mengatakan, 6 hari lamanya engkau bekerja. Tapi pada hari yang ke-7 haruslah engkau berhenti. Dan dalam musim membaja dan musim menuai, haruslah kamu memelihara hari perhentian juga. Tetapi yang menjadi masalah di sini, murid-murid Tuhan itu tidak sedang menuai. Mereka hanya memetik bulir gandum untuk dimakan. Kenapa? Karena mereka lapar. Sesederhana itu, saudara. Tetapi orang Farisi menuduh murid-murid melanggar kesucian hari Sabat. Pertanyaannya sekarang adalah, apa respon Tuhan Yesus? Apa reaksi Tuhan Yesus terhadap tuduhan orang Farisi kepada murid-muridnya? Jawabannya itu ada di 25 hingga ke 28. Bapak Ibu Saudara, di sini kita melihat Tuhan Yesus tidak berdebat dengan orang-orang Farisi tentang apakah yang dilakukan oleh murid-murid itu melanggar hukum Taurat atau tidak. Tuhan Yesus tidak berdebat. Yang Tuhan Yesus lakukan adalah Tuhan Yesus memberikan 3 statement sebagai respon terhadap tuduhan orang Yahudi. Statement pertama dari Tuhan Yesus adalah Daud dan para pengikutnya memakan roti persembahan. Daud dan para pengikutnya pernah memakan roti persembahan yang seharusnya tidak boleh dimakan. Saya bacakan ayat 25 dan 26. Jawabnya kepada mereka, belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya. Bapak Ibu Saudara, sekalipun roti sajian itu tidak boleh dimakan oleh orang-orang biasa, kecuali oleh imam dan anak-anaknya dan keluarganya. Tetapi pada waktu itu, Daud dan para pengikutnya sedang terburu-buru dan mereka dalam kondisi kelaparan. Maka Tuhan Yesus mengatakan apa? Apa yang Daud lakukan itu diizinkan. Tidak melanggar hukum Tuhan. Mengapa? Karena prinsip Tuhan di sini adalah aturan-aturan diberikan oleh Tuhan itu untuk benefit kita, untuk kebaikan kita, bukan untuk menghambat kita atau menyengsarakan kita. Itu prinsipnya. Jadi ini prinsip yang harus dimengerti. Tuhan memberikan aturan, Tuhan memberikan hukum dalam firman-Nya bukan untuk membatasi kita. Tuhan memberikan hukumnya bukan untuk membuat hidup kita sengsara. Tuhan memberikan hukumnya bukan untuk menghambat kenikmatan hidup kita. Tidak. Tuhan memberikan hukumnya semata-mata adalah demi kebaikan kita, demi benefit kita. Jadi ketika ada orang yang sedang kelaparan, yang butuh makan, maka jangan meletakkan kesucian seremonial di atas apa yang menjadi kebutuhan manusia. Itu prinsipnya di sini. Kebutuhan manusia harus diletakkan di atas hukum seremonial.
Karena hukum Tuhan adalah untuk kebaikan kita. Bukan untuk membuat hidup kita sengsara. Itu prinsipnya. Saudara, yang kedua, statement yang Tuhan Yesus katakan adalah hari Sabat dibuat untuk manusia. Ayat 27. Lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Bapak Ibu Saudara, di dalam Kejadian pasal 1 diceritakan tentang kisah penciptaan. Saudara tahu apa yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6? Apa yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6? Siapa? 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 Apa yang Tuhan ciptakan pada hari ke-6? Adam dan Hawa sebetulnya. Manusia pertama diciptakan pada hari ke-6. Setelah Tuhan menciptakan Adam dan Hawa pada hari ke-6, apa yang terjadi pada hari sesudahnya? Beristirahat. Artinya hari Sabat, hari ke-7. Apa prinsip di situ? Prinsipnya adalah Tuhan menciptakan manusia lebih dahulu, Adam dan Hawa. Setelah Allah menciptakan manusia pada hari ke-6, pada hari ke-7, Tuhan menetapkan hari Sabat, hari istirahat. Apa prinsipnya di sini? Prinsipnya adalah Tuhan menciptakan hari Sabat atau menetapkan hari Sabat sebagai hari beristirahat, hari perhentian. Untuk siapa? Untuk manusia. Tuhan menciptakan hari Sabat untuk benefit manusia. Bukan manusia diciptakan untuk memelihara hari Sabat. Tidak. Terbalik. Hari Sabat diciptakan, ditetapkan Tuhan untuk manusia. Apa itu hari Sabat? Hari Sabat adalah hari perhentian. Supaya orang Israel tidak bekerja pada hari itu. Tidak pergi ke ladang pada hari itu. Tapi mereka boleh beristirahat dan boleh beribadah kepada Tuhan. Itu pengertian Sabat. Hari di mana kita beristirahat dari segala pekerjaan kita. Karena selama 1 minggu kita sibuk bekerja. Kita sudah kerja keras. Tapi pada hari Sabat kita boleh beristirahat untuk refresh kembali tenaga kita, energi kita. Dan pada hari yang sama kita juga diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan, berfokus kepada Tuhan. Itu pengertian ketika Tuhan Yesus mengatakan apa? Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Yang menyedihkan adalah rabi-rabi dan orang Farisi itu menjadikan hari Sabat itu hari yang tidak lagi punya sukacita. Tapi hari yang penuh dengan tekanan. Kenapa? Karena pada hari Sabat orang Farisi seperti polisi rohani itu akan patroli kemana-mana. Lihat siapa yang bekerja. Dia siapa yang melanggar hukum Taurat. Siapa yang melanggar hari Sabat. Dengan segala aturan-aturan yang diberikan, yang ditetapkan. Membuat orang-orang Yahudi tidak lagi enjoy tentang hari Sabat. Pada hari Sabat Tuhan berikan untuk kebaikan manusia. Supaya mereka boleh istirahat, enjoy hari libur dan boleh beribadah kepada Tuhan. Tetapi dengan segala beban yang diberikan, orang Israel tidak lagi bisa beristirahat dan tidak bisa lagi menikmati hari Sabat dengan baik. Pertanyaan untuk kita hari ini adalah, apa arti hari Sabat untuk kita hari ini? Apa arti hari Sabat untuk kita hari ini? Tuhan di dalam kebaikannya juga menyediakan hari Sabat yang kita peringati sebagai hari Minggu pada hari ini. Tujuannya untuk apa? Pertama, supaya kita boleh istirahat. Jadi kalau Tuhan memberikan hari Sabat untuk istirahat, jangan berpikir berarti oke, kalau hari Sabat berarti hari Minggu, saya boleh tidur sampai jam 12 siang. Karena Tuhan memberikan hari Sabat untuk saya istirahat. Tidak. Jangan lupa, hari Sabat diberikan untuk kita istirahat. Tapi hari Sabat juga diberikan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Berarti apa? Datang ke gereja beribadah kepada Tuhan itu juga harus menjadi prioritas kita. Beristirahat itu penting, betul. Tapi datang beribadah kepada Tuhan itu juga harus menjadi prioritas. Karena Tuhan memberikan hari Sabat untuk kita beristirahat dan juga untuk kita beribadah kepada Tuhan. Itu tujuan Tuhan memberikan hari Sabat. Hari Sabat diberikan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Dan prinsip ketiga yang Tuhan katakan, statement ketiga yang Tuhan katakan di sini adalah Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Ayat terakhir, ayat 28.
Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi apa kebenaran yang kita pelajari dari perikop pertama hari ini? Perikop pertama hari ini memberitahukan kepada kita bahwa hukum Tuhan diberikan untuk kebaikan kita. Tuhan memberikan hukum-hukumnya bukan untuk membatasi kita. Untuk membuat kita tidak menikmati hidup, tidak. Tapi Tuhan memberikan hukumnya untuk memprotek kita supaya kita bisa menikmati segala kebaikan yang Tuhan sediakan untuk kita. Sekarang kita masuk ke kebenaran kedua dari perikop kedua. Yaitu berbuat kebaikan itu senantiasa sejalan dengan hukum Tuhan. Berbuat kasih itu senantiasa sejalan dengan hukum Tuhan. Itu perikop di dalam pasal 3 ayat 1 hingga ke-5. Saudara, di dalam perikop pertama kita belajar sebuah kebenaran. Bahwa hukum Tuhan diberikan untuk kebaikan kita. Tapi dalam perikop kedua ini kita belajar sebuah kebenaran yang lain. Bahwa berbuat kebaikan, berbuat kasih, itu senantiasa sesuai dengan menjadi hukum Tuhan. Ini yang Tuhan Yesus katakan melalui sebuah peristiwa. Ketika Yesus menyembuhkan orang yang kena stroke, yaitu satu tangannya, kemungkinan juga satu kakinya, tidak bisa bergerak. Nah, perikop ini dimulai dengan orang Farisi mencari alasan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus. Ayat 1 dan ayat kedua. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadat. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamati Yesus kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Saudara, apa yang seharusnya menjadi motivasi kita waktu kita datang ke gereja? Apa yang seharusnya menjadi motivasi kita waktu kita datang ke rumah Tuhan? Di dalam bagian Alkitab ini kita melihat ada beberapa motivasi yang keliru orang Farisi ketika mereka datang ke rumah Tuhan. Yang pertama, saudara, ketika kita datang ke rumah Tuhan, maka seharusnya motivasi kita adalah untuk beribadah kepada Tuhan. Itu seharusnya motivasi kita datang ke gereja. Tetapi apa yang dilakukan oleh orang Farisi? Motivasi mereka datang ke gereja hanya untuk mencari alasan-alasan untuk menyalahkan atau untuk menjebak Tuhan Yesus. Itu motivasi mereka datang ke rumah ibadah. Kedua, saudara, mereka ingin Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, yang kena stroke itu. Tetapi alasannya bukan karena mereka mengasihi, kasihan dengan orang lumpuh ini, kasihan dengan orang yang sakit stroke ini. Tidak. Mereka ingin orang itu disembuhkan supaya mereka punya alasan untuk menjatuhkan dan menuduh Tuhan Yesus melanggar hukum Taurat, kesucian hari Sabat. Orang Farisi, rabi-rabi pada waktu itu mengatakan, boleh menyembuhkan orang pada hari Sabat kalau itu mengancam nyawa. Jadi hari Sabat boleh bekerja, dalam tanda kutip tabib, dokter boleh bekerja menyembuhkan orang pada hari Sabat kalau itu menyangkut nyawa. Dan orang Farisi berpikir, orang yang lumpuh ini tidak mengancam nyawanya. Orang yang kena stroke ini tidak mengancam nyawanya. Sehingga kalau Tuhan Yesus menyembuhkan dia pada hari Sabat, berarti Yesus melanggar hukum Taurat. Yesus melanggar kesucian hari Sabat. Itu alasan mereka datang ke gereja. Itu alasan mereka datang ke rumah Tuhan. Ingin mencari alasan untuk menjatuhkan Tuhan. Pertanyaannya adalah, apa respon Tuhan Yesus? Apa tanggapan Tuhan Yesus? Ayat ketiga hingga ayat kelima kita melihat Tuhan Yesus mengkonfrontasi orang-orang Farisi. Di satu sisi Yesus melihat ada seorang yang lumpuh tangannya yang butuh disembuhkan. Tapi di sisi lain ada orang-orang Farisi yang dengan sangat serius memperhatikan setiap gerak-gerik Tuhan dan mencari-cari alasan untuk menjatuhkan dan menyalahkan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi demikian, apa yang Tuhan Yesus lakukan? Di dalam ayat ketiga hingga ayat kelima kita mendapatkan jawabannya. Pertama-tama, Tuhan Yesus menyuruh orang yang lumpuh sebelah tangannya itu untuk berdiri di tengah-tengah. Dan setelah itu, Tuhan Yesus mengajukan beberapa pertanyaan kepada beberapa orang Farisi yang berusaha untuk menjatuhkannya. Pertanyaan Tuhan apa? Ayat keempat. Kemudian katanya kepada mereka, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat?
menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang. Tetapi mereka itu diam saja. Orang Farisi, ahli Taurat tidak dapat menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Karena hukum Taurat memang tidak melarang orang berbuat baik, menyelamatkan orang pada hari Sabat. Jadi sebetulnya mereka tidak punya alasan untuk menjatuhkan Tuhan Yesus, menyalahkan Tuhan Yesus. Sekalipun pada hari Sabat Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Lalu apa yang kemudian terjadi? Mereka diam, mereka tidak memberikan reaksi, respon apa-apa. Lalu apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ayat kelima. Ia berduka cita karena kedegilan mereka. Dan dengan marah ia memandang sekelilingnya kepada mereka. Lalu ia berkata kepada orang itu, ulurkanlah tanganmu. Dan ia mengulurkannya, maka sembuhlah tangannya itu. Bapak Ibu Saudara, berbuat baik, menyatakan kasih, itu senantiasa sejalan dengan hukum Tuhan. Ketika kita menyatakan kasih dimanapun, kapanpun, hari apapun. Ketika kita berbuat baik pada hari apapun, kapanpun. Itu tidak pernah akan melanggar hukum Tuhan. Saudara, Roma pasal 13 ayat 8 hingga 10. Saya bacakan, kita perhatikan. Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Prinsip dari hukum Taurat ada tentang kasih. Jadi ketika kita menyatakan kasih dalam kehidupan kita, dimanapun, kapanpun, itu tidak pernah akan bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bertentangan dengan firman Tuhan. Contoh, ada orang pernah tanya, bagaimana kalau hari Minggu tiba-tiba udah siap mau ke gereja? Karena Tuhan mengatakan hari Minggu harus menjadi prioritas untuk beribadah kepada Tuhan. Tiba-tiba tetangga sakit dan butuh diantar ke dokter. Apa yang harus dilakukan? Bapak Ibu, kalau kita dihadapkan dengan situasi demikian, apa yang kita lakukan? Siap-siap untuk ke gereja. Sudah masuk mobil, sudah nyalain mobil. Tetangga sakit, butuh ke dokter. Apa yang kita lakukan? Bu Mimi apa? Bantuin. Ya. Bantuin, itu prinsipnya. Itu namanya melakukan kasih. Itu artinya menyatakan kebaikan, menyatakan kasih. Tinggalin dulu gereja. Kecuali ada mendesak jadi ditugos atau khotbah. Itu mesti pikir-pikir. Ya, harus carikan ganti atau bagaimana. Atau bisa nggak minta orang lain untuk membantu dia. Untuk ke dokter dan sebagainya. Tapi kalau engkau datang, bukan berarti kalau jadi jemaah nggak penting. Datang ibadah nggak penting. Enggak. Kalau masih bisa, tolong dia dulu, habis itu baru ke gereja. Ketika engkau langsung mengabaikan dia, lalu pergi ke gereja, kita sudah salah. Karena kita tidak lagi menerapkan prinsip hukum kasih. Kita tidak lagi menjalankan apa yang menjadi tuntutan kegenapan hukum Taurat dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, setelah Tuhan itu menyembuhkan orang itu, apa reaksi orang banyak? Apa reaksi orang Farisi? Ayat ke-6. Lalu keluarlah orang-orang Farisi dan segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Inilah sikap orang-orang yang beragama, yang tidak menyadari dan tidak memahami apa itu grace, apa itu anugerah, apa itu belas kasihan, apa itu kasih karunia Tuhan. Saudara, mari kita meresponi firman Tuhan hari ini dengan 3 hal. Pertama, senantiasa mengingat bahwa Tuhan memberikan hukum-hukumnya bukan untuk membatasi kita. Tuhan memberikan hukum-hukumnya bukan untuk menyengsarakan kita. Tapi Tuhan memberikan hukumnya untuk memberikan petunjuk. Untuk memprotek kita. Supaya kita boleh hidup dalam Tuhan dan diberkati Tuhan dalam sepanjang hidup kita. Itu prinsip pertama. Kedua, peliharalah hari Sabat sebagai hari untuk beristirahat dan hari untuk beribadah kepada Tuhan. Hari Minggu adalah hari kita beristirahat dari pekerjaan kita. Tapi jangan lupa, hari Minggu juga ada hari untuk kita beribadah kepada Tuhan. Prinsip ketiga, jangan menjadi anak-anak Tuhan yang terjebak di dalam legalisme.
Namun jadilah anak-anak Tuhan yang hidup dalam anugerah kasih karunia Tuhan. Tuhan kita ada Tuhan yang menyatakan anugerah, belas kasihan, berbuat baik. Marilah kita sebagai anak-anaknya juga meniru hal yang sama. Yaitu menyatakan kasih karunia dan anugerah, belas kasihan di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi orang yang legalis. Jangan menjadi orang yang hanya tahu kita bisa menjudge orang. Ini benar, ini salah. Itu boleh, itu tidak boleh, dan sebagainya. Jangan. Karena Tuhan memberikan sebuah prinsip. Kasih harus di atas segala-galanya. Kasih harus di atas segala aturan-aturan yang ada. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa.